Selamat siang semuanya. Ini saya perkenalkan mesin roaster W12K yang berkapasitas 12 kilo. Mesin ini sudah menggunakan sistem semi hot air. Ya, sistem semi hot air. Terus ini paket mesin ini terdiri atas stopper. Dia bisa berisi 12 kilo dengan cara pembukanya seperti ini. Ya, dan sebelah ini termometer analog untuk mendapatkan suhu di dalam drum. Terus ini untuk pengambil sampel, ya, pengambil sampel dari mesin, dari kopi yang sedang disangrai. Terus ini untuk pembukaan, ketika kopi ada di dalamnya, ya. Terus ada cooler bin. Namanya. Selanjutnya kita akan lihat tombol-tombol yang ada di dalam mesin ini. Berikut adalah tombol-tombol yang ada untuk mengontrol mesin ini. Pertama, power. Jadi ini power untuk seluruh mesin ini. Dalam keadaan untuk mengaktifkan power ini, kita hanya memutar ke sebelah kanan. Ya. Ini ditandai dengan temperatur digital ini akan terbuka secara otomatis dalam keadaan suhu 32, artinya suhu ruangan. Ya, untuk tombol mematikan hanya dengan menekan ini. Ya, sekali lagi untuk membuka putar ke kanan. Ya, terus kedua tombol lighter. Ini untuk lighter membuka api di dalam burner. Yang ketiga, tombol cooling. Cooling ini ketika on, itu akan mengaktifkan cooler bin. Cooler bin itu untuk pendingin kopi. Ini tombol mesin, ketika on, ini akan mengaktifkan dinamo mesin untuk pemutar drum. Ya. Terus ini adalah alarm. Tombol alarm ini untuk mengaktifkan alarm ini. Jadi fungsi dari alarm ini adalah untuk mengingatkan kita ketika misalnya kopi dalam suhu tertentu, alarm ini bisa berbunyi. Cara settingnya adalah dengan menekan tombol mode ini. Jadi ini dalam keadaan 192 derajat, alarm ini akan berbunyi. Jadi misalnya kita setting di mode, ini bisa untuk naik, ini untuk turun. Ya. Jadi misalnya kita setting di 185, jadi otomatis ini kalau di on, ketika suhu kopi udah mencapai 185, alarm ini akan berbunyi. Dan ketika berbunyi kita bisa menonaktifkan alarm ini dengan off. Selanjutnya adalah pressure gauge. Ini adalah pressure untuk melihat tekanan gas yang keluar melalui ini. Jadi tombol ini adalah untuk mengatur besar kecilnya api. Semakin besar ke kiri dia semakin besar api, ke kanan dia semakin kecil api. Ya, ini tentunya kabel ini pipa ini terhubung sama gas. Ya. Selanjutnya di sebelah kanan mesin ada exhaust. Ini pengatur exhaust. Untuk pengaturan ini naik ke atas untuk menutup, kalau tekan ke bawah untuk membuka lebar. Jadi yang disarankan adalah untuk penutup itu jangan semuanya ditutup. Ketika exhaust itu semuanya ditutup, apinya akan mati. Jadi exhaust itu dia tujuannya untuk mengeluarkan asap ataupun mengeluarkan silver skin dari kopi tersebut. Semakin besar, semakin ke bawah, exhaustnya itu akan semakin besar. Jadi api yang uap panas yang dikeluarkan akan semakin banyak. Mesin ini kita lengkapi dengan shaft collector. Nah, shaft collector ini ada dua pembuangan di sini, yaitu pipa yang atas ini untuk pembuangan asap dan pembuangan silver skin ketika kopi sedang di roasting. Ya. Yang kedua, yang bagian bawah itu untuk cooler bin. Jadi cooler bin itu
anginnya akan diserap ke sini dan dibuang ke atas. Nah, untuk pemasangan kita sarankan jangan memakai pipa yang terlalu panjang. Ketika pipa panjang itu dia akan mengurangi tekanan dari angin yang akan dikeluarkan. Jadi bagusnya yang paling ideal itu ketika ini dipasang di mana, untuk pipanya usahakan dia sejajar. Ya, jadi angin yang akan dikeluarkan itu dia akan langsung keluar, tidak berliku-liku. Berikut kita akan coba merosting kopi 3 kilo dengan mesin yang 12 kilo ini. Pertama-tama kopinya saya taruh di atas. Ya, berikutnya kita akan membuka mesin ini dengan on, ya, seperti yang tadi, putar ke kanan. Setelah itu mesin kita aktifkan, aktifkan tandanya sudah bersih dengan itu yang sudah berputar. Ya, selanjutnya kita akan membuka api. Api dibuka dengan cara kita buka dulu sebagian gasnya, terus untuk lasernya itu kita tekan. Ya, coba lihat. Buka sebagian dan tekan, dia udah api. Di dalam itu totalnya ada 5 sumber api. Kita lihat semuanya, semua sumber api itu udah nyala semua. Ya. Dan kita lihat di sini suhu derajatnya dia akan pelan-pelan akan naik. Kita akan tunggu sampai 180 baru kita buka covernya. Jadi sekarang kopi itu ada di dalam. Setelah 180 derajat ini baru kita buka, kopinya akan masuk ke dalam. Ya, jadi kita tunggu dulu sampai suhunya udah mencapai 180. Sementara lagi menunggu, kita bisa setting alarmnya dengan cara awal-awal kita on dulu alarm, ya. Kita akan setting di 180. 180 caranya mode. Ini 185 kita turunkan. 180, ya. Biarin, ya. Sekarang 90. Ntar tunggu dia setelah mencapai mendekati 180, alarm itu akan berbunyi. Ya, ini kita lihat suhunya sudah mencapai 175. Sebentar lagi 180, kita akan mulai dengan menurunkan bijinya ke dalam. Ya, nah, mendekati 180, alarm sudah mulai berbunyi. 178, 179, ya, ini tinggal 180. Kita masukkan biji, ya, tandanya bijinya itu dia akan menurunkan suhu ini. Kita lihat suhunya akan turun lagi. Ya, suhu terakhir dia akan mencapai 94 derajat dan pelan-pelan suhunya akan naik mencapai 120. Ya, sekarang waktu menunjukkan sudah 4 menit dengan suhu 148 derajat dan akan naik terus. Dan sekarang kita bisa lihat di pengambil sampelnya. Ya, kopi udah mulai berbau. Ya, jadi suhu sudah menunjukkan
istilahnya crack 1 sudah mulai dan alarm sudah bisa kita matikan. Kematangannya sudah sampai berapa dengan melihat dari sampel ini. Ini sudah memasuki crack pertama. Untuk waktunya sekarang menunjukkan menit ke-10 sampai menit ke-11. Jadi untuk lamanya waktu sunlight itu sangat tergantung dari besarnya api yang kita pakai. Ya. Ini sekarang kita udah dengar ada crack pertama dan sudah mendekati crack kedua. Kita bisa cek kopinya. Nah, dan ini suhu menunjukkan 213. Ini crack kedua sebenarnya sudah mulai dan sebentar lagi kita akan mengeluarkan kopinya. Ketika crack kedua selesai, kita akan mengeluarkan kopinya. Coolingnya on dan kita buka kopinya. Terima kasih.